Belakangan sopir angkot Mikrotrans Jaklingko yang ugal-ugalan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Meski dianggap sebagai gagasan yang baik karena memberikan fasilitas transportasi umum gratis kepada masyarakat Jakarta, namun kini Mikrotrans menimbulkan polemik karena attitude sopir yang dianggap tidak baik. Melihat hal ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun berencana mengganti 1.000 sopir Mikrotrans Jaklingko. Berdasarkan informasi dari Direktur Utama alias Dirut PT Transjakarta Welvizon Yuza, akan ada peremajaan pengemudi Mikrotrans di Jakarta mencapai 1.000 orang. Lalu bagaimanakah sejarah Mikrotrans Jaklingko? Program Mikrotrans Jaklingko sendiri digagas Anies Baswedan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Program ini sebagai komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menghadirkan sistem transportasi publik yang terintegrasi mulai dari fisik hingga tarif. PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta meluncurkan The All New Mikrotrans di kantornya di Jalan Meijen Sutoyo, Cawang, Jakarta Timur. Peluncuran armada berkapasitas 15 orang ini dilaksanakan bertepatan dengan Hari Pelanggan Nasional dan dipimpin langsung Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo pada September 2020 lalu. Pada kesempatan itu, Syafrin menyampaikan moda transportasi New Mikrotrans ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 29 tahun 2015 tentang standar pelayanan minimal angkutan umum dengan trayek yang mewajibkan pemakaian AC dalam kendaraan dan pelayanan prima. Menurutnya dengan dioperasionalkannya layanan New Mikrotrans, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil memprioritaskan aspek kenyamanan, keselamatan, keamanan, keterjangkauan, dan kesetaraan yang menjadi prinsip-prinsip pemenuhan transportasi umum yang telah ditetapkan. 2 tahun kemudian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan tarif integrasi Jaklingko dan layanan Mikrotrans AC pada hari Jumat 7 Oktober 2022 lalu. Layanan ini dihadirkan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat yang kerap berpindah moda transportasi umum di ibu kota. Dari program tersebut, penumpang bisa membayar angkutan menggunakan uang elektronik atau aplikasi Jaklingko. Selain itu, biaya Mikrotrans juga terintegrasi dengan bus Transjakarta sehingga bisa lebih hemat bahkan Rp0. Bukan hanya itu, sistem pembayaran di berbagai Mikrotrans juga ditingkatkan menggunakan QR Code hingga face recognition yang pertama kali dilakukan di Jakarta. Sehingga Anies meminta agar hal itu diaplikasikan ke seluruh transportasi umum di Jakarta. Anies juga saat itu menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta ingin warganya merasakan transportasi umum yang nyaman dan terjangkau baik harga maupun jaraknya. Perlu diketahui berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 733 Tahun 2022 tentang besaran paket tarif layanan angkutan umum massal, skema tarif integrasi berlaku ketentuan tarif dasar Rp2.500 yang dikenakan pada awal perjalanan dan tarif jarak Rp250 per kilometer yang dikenakan berdasarkan jarak tempuh perjalanan. Bila total tarif dari suatu perjalanan lebih dari Rp10.000, maka pengguna hanya akan dikenakan tarif maksimal Rp10.000. Sedangkan untuk total tarif perjalanan seorang pengguna yang tidak melampaui Rp10.000, maka pengguna tersebut hanya akan dikenakan tarif sesuai dengan perjalanannya. Skema tarif integrasi ini menggunakan metode perhitungan kombinasi tarif dasar dan tarif jarak yang memerlukan data perjalanan yang merekam titik awal hingga titik akhir serta durasi perjalanan dari setiap pengguna. Setiap kartu uang elektronik atau aplikasi Jaklingko hanya dapat digunakan oleh satu orang pengguna. Perekaman data perjalanan dimulai pada saat pengguna memulai perjalanannya dengan melakukan tap in, start, dan diakhiri pada saat pengguna tiba di tujuan dengan melakukan tap out, stop. Tap in dan tap out dapat dilakukan di stasiun, halte, atau pada armada bus untuk layanan non-BRT dan Mikrotrans.